Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Idi Sri Mulyani dengan NIM B1B1210118. Saya berasal dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Anti radikalisme adalah gerakan anti kekerasan yang berdasarkan sila-sila Pancasila yang sangat menentang adanya sebuah radikalisme. Sementara itu, apa yang dimaksud dengan radikalisme? Radikalisme adalah paham yang berpotensi mengancam bangsa yang digunakan untuk menyebut aktivitas politik kelompok tertentu yang bersifat ekstrim, yang tak segan menggunakan cara-cara kekerasan, memaksa kehendak melainkan lebih jauh, bahkan tak jarang juga melakukan praktik terorisme. Lalu, apa saja faktor penyebab terjadinya radikalisme di Indonesia? Yang pertama yaitu politik, kedua emosi keagamaan, ketiga masalah kultural, dan yang keempat kebijakan pemerintah. Contoh radikalisme di Indonesia, adanya sekelompok orang yang ingin menjatuhkan agama Islam atau yang dinamai dengan ISIS. Lama setelah ISIS mendeklarasikan kekhalifaannya di Irak dan Suriah pada 2014 lalu. Selanjutnya, pejabat intelijen Amerika Serikat pun mengatakan keanggotaan ISIS-K terdiri dari anggota ISIS veteran yang berasal dari Suriah dan pejuang teroris lain, termasuk beberapa anggota Taliban Pakistan hingga milisi di Afghanistan. 10 hingga 15 operasi utama mereka dilakukan di Afghanistan dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan jumlah personil dari ISIS-K adalah sekitar 500 orang. Mereka juga disebut beraliran Islam Sunni garis keras. Meskipun ISIS termasuk ISIS-K dan Taliban ini sama-sama beraliran Islam Sunni garis keras, namun kedua kelompok ini jauh dari kata akur. ISIS dan Taliban memiliki prinsip, visi misi yang ternyata jauh berbeda, mulai dari hal-hal kecil soal penafsiran agama hingga strategi kelompok, di mana kedua kelompok itu sama-sama mengklaim sebagai kelompok yang merepresentasikan jihad Islam. Dari perbedaan dan persaingan itulah keduanya saling bermusuhan dan pernah terlibat pertempuran berdarah sekitar 2019 lalu. ISIS bahkan tidak senang dengan kemenangan Taliban di Afghanistan. Apa saja dampak dari radikalisme? Yang pertama, terjadi teror dan kekerasan. Yang kedua, menimbulkan konflik horizontal dan vertikal. Yang ketiga, menyebabkan hilangnya harta benda, bahkan nyawa masyarakat itu sendiri. Dan yang keempat, menimbulkan keresahan dan ketakutan di tengah-tengah masyarakat. Dan apa saja upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah radikalisme? Yang pertama, memperkuat pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, memberikan pemahaman agama yang damai dan toleran, sehingga pemuda tidak mudah terjebak pada ajaran radikalisme. Dan yang ketiga, mengarahkan para pemuda pada aktivitas yang berkualitas di berbagai bidang. Indonesia merupakan negara yang besar dengan berbagai macam perbedaan ras, budaya, dan agama. Sangat mudah untuk pihak-pihak tertentu memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Apabila rakyat Indonesia bertahan dengan ego masing-masing, maka cepat atau lambat Indonesia akan berdampak makin buruk atau mungkin hancur karena ideologi. Maka dari itu, perbedaan bukan dijadikan sebagai pemecah, tetapi menjadi keberagaman suatu negara dan menjadi pemersatu antar bangsa. Negara yang baik yaitu negara yang bisa menjadikan suatu perbedaan menjadi satu sama